Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggi Afrili, Astri Rahmasari, Lia Meilani Nur Hasana, Mufti Kabupaten Indriani akan mempresentasikan materi hukum Islam fikih bagian 2. Nah, jadi langsung aja kita ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari ubudiyah. Ubudiyah menurut bahasa diambil dari kata abada yang berarti mengabdikan diri. Nah, menurut Syaro berarti menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Jadi, ubudiyah adalah kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus jalan kesempurnaan manusia. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari ubudiyah. Yang pertama itu ada ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya seperti berzikir dan berdoa. Yang kedua yaitu ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya seperti membantu atau menolong orang lain dan mengurus jenazah. Yang ketiga yaitu ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujudnya, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya seperti berpuasa. Yang kelima yaitu ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, contohnya seperti memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam ibadah. Yang pertama itu ada ibadah khasa atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah amma atau ibadah umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini itu contohnya seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Yang selanjutnya itu ada syarat diterimanya ibadah. Jadi ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, kita harus ikhlas. Artinya ibadah yang kita kerjakan itu bukan mengharap pemberian dari Allah. Nah, yang kedua itu meninggalkan riya. Artinya itu beribadah bukan karena malu kepada manusia atau supaya dilihat orang lain. Yang ketiga yaitu bermuraqabah. Artinya yakin bahwa Tuhan itu selalu melihat dan ada di samping kita. Selanjutnya yaitu pengertian muamalah. Muamalah adalah aturan Allah yang merupakan aturan paling baik digunakan dalam hal memenuhi keperluan jasmani antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hukum Islam berkaitan dengan ubudiyah. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Nah, di sini juga terdapat hukum toharoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka wat-tahhir." Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Lalu terdapat juga dalam surat berikut ini, Antahira baitiya lidha'ifina wal aqifina warruqa'is sujud. Artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, selanjutnya ada tata cara toharoh. Yang pertama yaitu membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua yaitu membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga yaitu membersihkan hati dari akhlak tercela. Dan yang terakhir ini membersihkan hati dari selain Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersuci. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Yang kedua yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir atau yang keempat ini yaitu menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. 2. Sholat.
Sholat adalah salah satu jenis ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang berbentuk perkataan dan perbuatan dengan diawali oleh gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Sholat secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terbagi menjadi 5 waktu tertentu yang dikerjakan setiap hari dan bersifat wajib. Sementara itu, sholat sunnah bersifat dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, khususnya pada hari raya Islam. 3. Zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Orang fakir. 2. Orang miskin. 3. Amil atau orang yang mengelola zakat. 4. Mualaf atau orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya. 6. Orang yang berutang. 7. Sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil atau sedang melakukan perjalanan. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilihan harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriah. 4. Puasa. Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman atau keduanya, perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Syarat wajib puasa Ramadan. Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. 1. Niat. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. 2. Menahan diri. Menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Hal yang makruh saat berpuasa: berbekam, mengulum sesuatu di dalam mulut, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya, memakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari, berkumur di luar kumur wudhu. Hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam perjalanan jauh, orang tua berusia lanjut, dalam keadaan sakit, dan wanita menyusui dan hamil. Hikmah puasa Ramadan: melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, menimbulkan rasa syukur. 5. Haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju, sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah. Umroh berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu tak ditentukan seperti pada ibadah haji. Hukum haji dan umroh. Haji hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu. Hukum ibadah umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Waktu pelaksanaan haji. Haji dilakukan setiap 1 tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jemaah yang banyak dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Waktu pelaksanaan umroh. Ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja tanpa ada batasan waktunya, kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Rukun dan kewajiban ibadah haji dan umroh.
5 rukun haji yaitu niat ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, syai dan memotong rambut. Rukun umroh yaitu niat ihram, tawaf, syai dan memotong rambut. Kewajiban ibadah haji ada 5 yaitu niat ihram dari mikot, batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jemaah, menginap di Musdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau perpisahan, dan melempar jumroh. Kewajiban umroh hanya 2, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Hukum Islam berkaitan dengan muamalah. 1. Jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola dan disertai ijab qabul sesuai cara yang diperbolehkan syariat. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah menurut Al-Quran, sunnah dan ijma' menurut ulama. Jual beli adalah kebalikan dari perbuatan riba yang diharamkan. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sah. Jual beli ini merupakan transaksi yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. 2. Jual beli terlarang. Jual beli terlarang adalah transaksi jual yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Nikah. Pengertian nikah. Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Rukun pernikahan. 1. Calon pengantin pria. 2. Calon pengantin perempuan. 3. Wali. 4. Saksi. 5. Ijab dan qabul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.